Audio Jungle. Audio Jungle. Sesaat lagi kita saksikan Kultum Ramadan yang akan dipersembahkan oleh Pondok Pesantren Al-Fakhriyah Batu Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah. Bersolawat kita kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para shaimin wa shaimat yang dimuliakan oleh Allah, ada beberapa kegembiraan yang dinikmati oleh orang-orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan ini. Kata Rasulullah SAW, setidaknya ada dua kegembiraan bagi orang yang berpuasa Ramadan. Hal ini sebagaimana tergambar dalam sebuah hadis beliau. Apa kata Rasul? Lis-shaimi farhatani yafrahu huma. Bagi orang-orang yang melaksanakan puasa Ramadan itu ada dua kebahagiaan yang tidak bisa dia ukur dan dia bandingkan dengan kebahagiaan yang lain. Apa yang pertama? Ketika berpuasa, dia merasakan kebahagiaan dan kegembiraan yang begitu rupa. Mengapa hal ini menjadi sebuah kebahagiaan? Dari segi fisik saja dapat kita cerna. Ketika satu hari penuh kita tahan diri kita untuk tidak makan apa yang kita suka, kita tahan diri kita untuk tidak minum apa yang kita suka, padahal lapar dan dahaga begitu kita rasakan. Akan tetapi karena ketaatan kita yang begitu dalam kepada Sang Azza wa Jalla, itu pun kita tahan, itu pun tidak kita lakukan karena ketaatan kita kepada Allah. Lantas ketika sehari penuh kita tahan itu semua, ketika saat berbuka tiba, ada semangka kita makan, kolak kita makan, es kita makan, nasi kita makan, yang pada saat kita berpuasa tadinya semua itu kita tahan untuk tidak makan dan minum. Para shaimin wa shaimat yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah pola-pola kebahagiaan yang ditawarkan pada saat berbuka puasa ini. Manusia akan merasa begitu bahagia, manusia akan merasa begitu merdeka dan bebas ketika sudah diperbolehkannya, sudah dianjurkannya sesuatu yang sebelumnya dilarang. Padahal dia begitu butuh dan menginginkan sesuatu itu. Kalau orang yang sudah bisa makan setiap harinya, lantas jika kita berikan makan, tentu tidak akan begitu menggembirakan baginya. Kenapa? Karena dia sudah kenyang. Ketika kita berikan minum kepada orang yang tidak haus, tentu tidak akan begitu membahagiakan baginya. Karena apa? Ia tidak menginginkan air yang kita berikan itu. Sesuatu yang akan membahagiakan kita, sesuatu yang akan membuat manusia menjadi gembira ketika sesuatu itu
datang tepat pada saat dibutuhkan. Ini bentuk-bentuk kegembiraan pertama yang Nabi sampaikan untuk orang-orang yang berpuasa. Kemudian ada kebahagiaan justru yang lebih abadi, yaitu wa iza laqiya rabbahu fariha bisaumihi. Orang-orang yang berpuasa itu akan merasakan kebahagiaan yang begitu sempurna, akan merasakan kegembiraan yang begitu rupa ketika dia bertemu langsung dengan Allah, dengan Tuhannya yang selama ini dia sembah. Dan ini semua, kata Nabi, bisaumihi, karena puasa yang dia lakukan. Para shaimin wa shaimat yang dimuliakan oleh Allah. Alangkah bahagianya ketika kita bertemu dengan zat yang kita sembah. Alangkah bahagianya ketika kita bertemu dengan semua yang kita agung-agungkan. Alangkah bahagianya ketika kita bertatap muka secara langsung dengan sesuatu yang kita puja. Zat yang maha sempurna ialah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak bisa kita bayangkan betapa besarnya kebahagiaan kita, betapa besarnya kegembiraan kita ketika kita bertemu langsung, bertatap wajah, bertatap muka dengan Rabbun Jailalun, Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah melindungi kita, yang telah memberikan kebahagiaan kepada kita semasa kita hidup di dunia ini. Para musafir yang lain mengatakan, bentuk pertemuan manusia dengan Allah ini juga bisa berupa pertemuan dengan balasan-balasan Allah. Maka hal ini bisa langsung kita amati pada saat kita hidup di dunia. Menurut para musafir, ketika kita merasakan kebahagiaan yang menjadi bentuk balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang berpuasa, maka sesungguhnya itulah salah satu bentuk pertemuan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak akan pernah merasakan dua kebahagiaan ini kalau kita tidak melakukan ibadah puasa. Dua kebahagiaan ini hanya dimiliki oleh orang-orang yang berpuasa saja. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah kita sama-sama mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.